Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Asep Susan Marliana, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut saya akan tampilkan video PPL 1 modul ajar 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum dimulai, Bapak minta KM-nya untuk berdoa dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Islam menebarkan secara santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Ya, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir? Nadilah sama Oh, berarti 2 orang. Ya, keterangannya apa? Izin. Baik, siapkan semuanya ya. Pakaiannya harus rapi. Kita belajar harus dengan penuh semangat ya. Pakaiannya, kesiapannya harus kita siapkan, fokus kepada materi yang akan Bapak bahas. Kita akan melanjutkan kembali. Tadi Bapak sampaikan materi sebelumnya tentang pengurusan jenazah. Kita kaitkan dengan materi sekarang tentang menebarkan Islam dengan penuh damai, ya, sopan. Kemudian apalagi kalau zaman sekarang toleransi, ya, melalui dakwah, tabligh dan khutbah. Materi sebelumnya yakni tentang pengurusan jenazah. Kita kaitkan dengan materi sekarang. Pengurusan jenazah itu salah satunya apa? Syarat-syarat wajib. Ya, satu apa? Syarat-syarat wajib. Memandikan. Ya, setelah memandikan baru mengkafani. Setelah mengkafani baru apa? Mensolatkan, ya. Kemudian antarkan ke tempat terakhir dikuburkan. Ada juga takziah. Apa takziah? Melayat, ya, mendoakan. Ya, kepada keluarganya kita doakan semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya. Kemudian juga keluarganya diberikan kesabaran karena ini ujian. Bapak bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang dakwah? Cungkan tangan, silakan. Apa dakwah? Oh. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagus. Sekarang khutbah. Siapa? Jawab apa? Khutbah itu? Khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan hukum tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Bagus. Terakhir, Tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah lisan kepada satu orang ya, Islam. satu orang atau lebih, ya. Coba perhatikan dan kalian simak penjelasan Bapak. Kalian
ambil pelajaran dan kalian coba identifikasi. Pertama, Rasulullah SAW siapa? Nabi Muhammad. Rasul te? Nabi te? Jadi tidak ada Rasul, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, Rasulullah SAW, suri tauladan kita Nabi Muhammad, ketika beliau mau melaksanakan sholat ke masjid, ya, beliau senantiasa berjalan, kemudian beliau melewati ada orang Yahudi, ada orang non Muslim lah seperti itu. Lantas beliau diganggu ketika hendak mau beribadah kepada Allah, diganggu, dibaledog sama kotoran hewan, sama batu. Tapi coba bayangkan, Rasulullah tidak membalas sedikit pun. Satu, apa yang terdapat pada akhlak Rasulullah SAW? Ya, ketika ditanya para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab sama istrinya Aisyah radhiyallahu an bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian ketika beliau hendak ke sholat, par sama kotoran, sama batu, tapi beliau tidak membalas. Kemudian kedua, ketika beliau SAW mau ke masjid, ternyata orang yang mengganggu itu tidak ada. Ditanya kemana orang tersebut, ternyata sakit. Ya, sakit. Lantas Rasulullah SAW menjenguknya. Coba nih, pelajaran apa, tantangan apa yang ada dalam benak kita? Coba cungkan. Apa Kenji? Gimana jelaskan? Gak apa-apa. Harus sabar ketika menghadapi cobaan, musibah. Kemudian yang lain apa? Tidak membalas dendam. Tidak. Nah, ini watak atau sifat seorang muslim itu tidak memiliki dendam. Hidupnya itu nyantai, santuy, well gitu. Ya, seperti itu, harus santuy. Ya. Tidak boleh memiliki rasa dendam. Nggak boleh. Sifat seorang muslim mengajarkan sikap santun. Santun, santuy, ya, kemudian toleransi, apalagi materi yang kita akan sampaikan, menebarkan Islam dengan sopan, santun, toleransi. Di sini kalian harus mampu mengidentifikasi perihal ketentuan dakwah. Ketentuan dakwah. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ada soal, ya. Soalnya di grup aja, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Baik, ada lembar kerja awal. Kalian kerjakan. Soalnya saya sudah buat di barcode, ya. Ini untuk mempermudah kalian belajar. Sekarang kan zamannya teknologi, ya. Maka dituntut guru pun juga harus bisa menyesuaikan dalam pembelajaran. Pelajaran menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Adapun tujuan pembelajarannya, nah seperti ini, perhatikan. Perlunya menjadi duta Islam yang damai. Apa maksudnya? Salah satunya, Islam itu menebarkan ayat-ayat Allah, ya, firman-firman Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW dengan penuh apa? Rahmatan lil alamin, ya. Kemudian peserta didik mampu mendefinisikan pengertian, dalil, serta adab perlunya dakwah. Yang ketiga, menjelaskan. Peserta didik mampu menjelaskan tujuan dan sasaran serta syarat dan metode dakwah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan metode Al-Quran dalam menyajikan materi, metode manajemen dan strategi dakwah. Seperti itu. Ini tujuan pembelajarannya. Supaya kalian menyimak, membaca, atau mencari artikel yang berhubungan tentang ketentuan dakwah. Satu, tentang ketentuan dakwah, ya. Silahkan berkelompok 4 orang atau boleh 6 orang juga, nggak apa-apa.
minimal 4 orang. Laki-laki boleh semuanya, nggak apa-apa. Ada 7 orang, boleh berkumpul semuanya. Silakan sekarang kalian bekerja kelompok mengidentifikasi. Satu, mengidentifikasi tentang ketentuan dakwah. Paham? Nah, kalian identifikasi harus ada buktinya. Kemudian nanti presentasikan setiap kelompoknya. Ya, silakan kerja kelompok tentang ketentuan dakwah. Kalian kerjasama, kolaboratif, ya, kolaborasi dengan anggota kelompoknya. Coba perhatikan tentang tujuan pembelajarannya supaya materi pembahasannya itu sesuai ya dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Setelah beres nanti kita menganalisis bagaimana proses pemecahan masalah yang sedang kalian cari tentang mengidentifikasi ketentuan dakwah. Ada pertanyaan? Ya, sok silakan. Oh. Perihal media dakwah yang baik dan tepat untuk zaman sekarang. Oh, media dakwah yang baik dan tepat. Coba siapa yang bisa menjelaskan media dakwah yang baik dan tepat? Apa? Baik, silakan. Kita lihat presentasi dari teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ketentuan dakwah, seperti yang dijelaskan bahwa dakwah menurut Islam hukumnya adalah wajib, baik itu fardu ain atau fardu kifayah. Silakan, ada yang mau dikasih argumen, sanggahan, penambahan? Silakan. Yuk, siapa namanya? Sebut namanya. Izin bertanya, aku tidak sebelumnya apa sih contoh dari berdakwah? Contoh berdakwah yang kelompok lain sebelum pemateri nanti tambahkan. Contoh dakwah seperti apa? Laki-laki memberikan ajaran apa? Cukup? Baik, kita lanjut ke kanan. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlunya dakwah. Di sini kita ada pengertiannya, ya, sudah jelas di sini menjelaskan perlunya duta Islam yang damai. Ini hanya penambahan, penguatan materi dari Bapak. Hari ini tadi yang di depan, terima kasih sudah memaparkan. Sekarang kita refleksi, ya, refleksi untuk kegiatan yang telah kita laksanakan, ya. Ya, sekarang refleksinya kalian lihat barcode lagi, ya, barcode yang kedua. Kita sudah selesai, kita ke penutupan. Alhamdulillah, rangkaian materi tentang ketentuan dakwah kita sudah bahas, ya. Adapun untuk minggu depan kita lanjut ke ketentuan tabligh, ya, atau khutbah seperti itu. Jadi ini ada beberapa pertemuan yang akan kita bahas mengenai materi bab yang keempat ini, ya. Baik, sebelumnya ada yang masih mau bertanya? Oke, siap. Bagaimana dakwah yang dicontohkan oleh Nabi
Ya, ini refleksi ya bagaimana contoh dakwah, bagaimana dakwah yang contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Bagaimana hukum-hukum dakwah? Jelaskan ya seperti itu. Baik, yang pertama. Nah, sekarang ayo kita simpulkan materi ini tentang dakwah. Menyimpulkan, silakan simpulkan. Dibanding khotbah dan tablik, cakupan dakwah itu lebih luas segala aspek kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi melakukan perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam. Bahkan diam pun demi menegakkan kebenaran. Ya, jadi kesimpulannya, jadi dakwah itu cakupannya luas, ya, cakupannya luas, ya luas. Kemudian harus masuk ke segala aspek ekonomi, kemudian apa lagi? Sosial, pendidikan dan lain sebagainya seperti itu. Terakhir, insya Allah minggu depan kita ketemu, kita membahas tentang ketentuan khutbah dan tabligh, ya seperti itu. Baik, anak-anak, kita akhiri pertemuan ini dengan alhamdulillah dan kafatul majelis, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.